Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Keikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Tapi sebelum ke pembahasannya, admin ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Juga admin benar-benar minta maaf karena sudah lama tidak upload video, karena ada pekerjaan lain yang harus admin kerjakan. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Ars dan Ariane memutuskan untuk mencari para kardinal di kota, sekaligus mencari tahu di kota mana mereka berada. Namun sebelum itu, Ars membuat sketsa titik teleportasinya di mansion terlebih dahulu, tepatnya di lantai 2. Itu bertujuan agar Ars dan kelompoknya bisa kembali ke mansion jika tidak berhasil menemukan para kardinal dan menjadikan tempat istirahat sementara mereka, karena tidak mungkin bagi mereka menemukan kardinal 1 atau 2 hari ke depan. Setelah Ars selesai membuat sketsa, Ariane muncul untuk memberitahu Ars kalau dia dan Chiyome sudah siap berangkat. Ars pun menutup bukunya sambil mengalihkan perhatiannya pada Ariane, lalu bertanya bagaimana pencarian Ariane dan Chiyome. Dengan begitu, Ariane menjawab kalau Chiyome menemukan sebuah loteng, namun tidak ada yang terlalu penting di sana. Jadi Ariane dan Chiyome mengabaikannya saja. Mendengar hal itu, Ars merasa penyesalan ketika bagaimana mempertimbangkan loteng sebagai titik teleportasi yang lebih baik. Tapi sayangnya Ars tidak bisa membuat mereka menunggu lebih lama lagi. Dengan begitu, Ars dan Ariane berjalan ke pintu masuk, di mana Chiyome sudah menunggu mereka di sana. Menurut Chiyome, dilihat dari mansion dan sekitarnya, banyak orang kaya yang tinggal di sini. Sayangnya, Ars dan Ariane seperti tentara bayaran. Jadi Chiyome menyarankan untuk memulainya dengan pergi ke pusat kota. Saat keluar dari mansion, mereka melalui halaman kumuh hingga sampailah mereka di pintu masuk perkebunan. Di sini ada 2 pintu kayu besar yang menandai pintu masuk depan perkebunan. Namun, Chiyome malah mengabaikan pintu masuk yang besar dan memilih untuk pintu kecil. Sehingga Ars pun bertanya kenapa Chiyome tidak memilih pintu yang besar saja. Tapi Chiyome jelaskan kalau dia melakukan itu karena pintu besar terdapat rantai yang dikunci melilit pegangan dari luar. Sementara pintu seukuran dia memiliki kunci sederhana yang terpasang di luar, sehingga akan lebih mudah untuk dibuka. Untungnya bagi Chiyome tidak ada para bangsawan lain yang tinggal di sekitar perumahan ini, mengingat banyaknya penjagaan yang berdiri di sekitar rumah bangsawan, sehingga mereka dengan mudah menyelinap di siang hari. Setelah melalui pagar halaman, Chiyome kembali mengunci pagarnya agar tidak ada yang curiga jika ada orang yang datang ke tempat itu. Di depan mereka saat ini adalah kota yang terbentang dengan gedung-gedung yang tinggi, atau lebih tepatnya mereka saat ini muncul ke jalan perumahan. Dilihat di mana saat ini mereka berada, mereka seperti tentara bayaran. Apalagi armor yang Ars pakai sangat mencolok dan jadi perhatian dari orang-orang yang jalan dengan kereta kuda, meskipun tidak terlalu tertarik dengan kehadiran mereka. Ariane bertanya kemana selanjutnya mereka akan pergi. Menanggapi pertanyaan Ariane, Chiyome menjawab mereka akan pergi dari sini ke barat. Chiyome menyuruh Ariane dan Ars untuk mengikutinya lalu memimpin di depan. Mereka berjalan melewati kota tak dikenal ini selama beberapa waktu sebelum sekeliling mereka mulai berubah. Jumlah pejalan kaki bertambah dan bersama mereka begitulah pula hiruk-pikuk di sekitar mereka. Tentunya ini adalah kota manusia. Dengan begitu, Ars berhenti sambil berkata bahwa ini saat yang tepat untuk memulai penyelidikan, di mana saat ini mereka berada di kota yang berbeda. Dengan begitu, Chiyome berhenti lalu melihat sekeliling dan mengangguk. Chiyome bilang dia melihat banyak tanda-tanda kekaisaran saat mereka berjalan, meskipun Chiyome tidak dapat mengatakan apakah kota ini milik kekaisaran timur atau barat.
Aryane terkejut dengan pernyataan Chiyome yang bisa tahu di negara mana mereka berada dengan hanya melihat bangunannya saja. Chiyome tampak agak bingung dengan keterkejutan Aryane. Chiyome tampak sadar, menggarut kepalanya. Chiyome jelaskan kalau dia tidak benar-benar tahu semua kota di seluruh kerajaan ganda. Jadi ini hanya tebakannya saja. Chiyome kemudian menunjuk beberapa bangunan ketika mengatakan bahwa kalau Chiyome melihat banyak desain yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meski begitu, bagi Ars dan Aryane, apa yang Chiyome beritahu sangat membantu. Sebab ada banyak hal yang mereka tidak tahu hal semacam itu. Lebih tepatnya Aryane tidak tahu banyak tentang manusia, sementara Ars tidak tahu banyak tentang dunia ini. Sambil mengelus ekor Ponta, Ars kembali membahas ke topik yang sedang dibahas, di mana mereka perlu untuk mencari tahu nama kota tempat mereka berada saat ini. Kemudian Ars kembali melihat sekeliling dan kebanyakan berbicara pada dirinya sendiri. Ketika Ars bingung dengan masalahnya sejenak, lalu tiba-tiba merasakan Ponta bergerak dan menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjukkannya. Di mana di salah satu kios di tengah lapangan lagi berusaha mengusir sekelompok anak-anak dengan pakaian yang sudah compang-camping. Menurutnya, anak-anak itu menutupi pelanggannya. Sehingga Ars pun melangkah ke kios tersebut dengan mengabaikan keluhan Aryane tentang Ars yang selalu terlibat dengan sesuatu masalah. Ars pun tiba di kios sambil menegur pemilik kios. Tentu pemilik kios langsung kaget ketika Ars menegurnya. Diketahuilah kios itu menjual daging sate. Ars kemudian punya ide untuk mencari tahu nama kota dari anak-anak itu dengan membelikan mereka beberapa tusuk daging sate. Ars meminta pemilik kios membuatkannya daging sate dengan memberikan koin perak. Setelah selesai, Ars memegang 5 tusuk daging sate lalu bertanya di mana dia saat ini. Tentunya agar mereka tidak curiga, Ars memberitahu mereka kalau dia lagi amnesia sehingga dia lupa nama kotanya. Dua anak itu pun menjawab, kota saat ini Ars berada bernama Ronstadtland yang berada di negara Kekaisaran Revlon besar. Ars pun memberikan tusuk sate ke masing-masing dua anak yang telah menjawab. Namun 3 dari anak-anak itu masih belum dapat tusuk sate dan berharap ada pertanyaan untuk mereka. Akan tetapi, Ars bingung mau menanyakan apa lagi. Saat itulah Aryane mengajukan pertanyaan tentang seberapa jauh dia dari ibu kota kekaisaran. Namun, anak-anak itu kecewa karena tidak mampu menjawab pertanyaan Aryane. Tapi yang mengejutkan, pertanyaan itu dijawab oleh pemilik kios bahwa butuh 4 hari dengan kereta ke timur untuk sampai ke ibu kota. Dengan begitu, Ars memberikan tusuk sate ke anak-anak itu setelah mengkonfirmasi pada pemilik kios untuk memberikannya pada anak-anak itu. Dan Ars menyuruh anak-anak itu untuk berterima kasih pada pemilik kios. Sebelum anak-anak itu membungkuk pada pemilik kios untuk berterima kasih, mereka pun lalu pergi. Kemudian pemilik kios dan Ars mengobrol. Pemilik kios mengira Ars tentara bayaran keliling. Ars menanggapi dengan tertawa kecil sebelum pertanyaan apa yang membuat pemilik kios mengira Ars tentara bayaran. Pemilik kios jelaskan itu karena Ars membayarnya dengan mata uang Rodan. Intinya pemilik toko lahir di kota yang cukup dekat dengan kerajaan Rodan. Tapi sudah cukup lama dia tidak melihat koin itu sejak di perbatasan Aspania. Pemilik toko lalu bertanya apakah Ars dari Rodan. Karena Ars tidak mendeteksi adanya kecurigaan dalam nada bicaranya, jadi Ars pikir tidak perlu merahasiakan fakta itu. Setelah melirik Aryane dan Chiyome dan mendapat anggukan setuju dari keduanya, Ars terkekeh dan melanjutkan. Ars meyakinkan pemilik toko kalau dia datang ke sini untuk urusan pekerjaan. Lalu Chiyome berbicara selanjutnya. Dengan tatapan tajam, Chiyome berkomentar tentang daging yang dijual pemilik toko yang terlalu mahal. Namun, pemilik toko itu jelaskan itu semua disebabkan masalah yang ada di perbatasan Aspania, sehingga perbatasan perjalanan menjadi sangat keras, yang membuat semua yang ada di kota jadi sangat mahal.
Pemilik toko itu pun mengerang kesal, mencoba meyakinkan Chiyome kalau itu bukan salahnya. Lalu, pemilik kios sambil menghela nafas berat memberitahu mereka bahwa hanya pedagang dan tentara bayaran tertentu yang saat ini diizinkan meninggalkan kota dengan bebas. Pemilik kios berharap konflik yang terjadi di Espania bisa segera hilang. Setelah berpisah dengan pria itu, Ariane, Chiyome, dan Ars berhenti untuk mengobrol di pojok lapangan. Intinya mereka lagi mendiskusikan tata letak sebenarnya kota Ronstadт. Lebih tepatnya Ronstadт berada di sepanjang perbatasan antara Kerajaan Suci Hill dan Kekaisaran Revlon Agung. Setelah mengetahui di mana lebih tepatnya saat ini kota Ronstadт berada, Ars, Chiyome, dan Ariane sepakat untuk mencari tahu keberadaan para kardinal yang tersisa, mulai dengan gereja yang ada di kota tersebut. Dengan begitu, Ars mengambil Ponta dan berjalan menuju orang terdekat untuk bertanya tentang gereja terdekat. Mereka mulai di gereja terbesar dari 5 gereja di kota terlebih dahulu, tapi bangunan dan dekoratif gereja sangat sederhana, atau lebih tepatnya tidak ada gereja yang mengesankan untuk menjadi tempat wisata yang patut dikunjungi. Itu karena para penduduk kota memilih menggunakan uang untuk bertahanan kota dan pekerjaan lain ketimbang mempercantik gereja. Mempertimbangkan itu, tidak mungkin para kardinal bersembunyi di salah satu gereja ini. Namun Ars dan Ariane tetap meminta Chiyome dan Ponta untuk melihat-lihat semuanya. Meskipun tidak membuahkan hasil dan hari hampir berakhir saat matahari terbenam, Ars bergumam pada dirinya sendiri. Ars mengharapkan jenis gereja yang pernah dia lihat di Kekaisaran Timur, tapi semua yang ada di sini cukup sederhana. Ponta atau Chiyome pasti akan mencium bau para kardinal jika mereka bersembunyi di salah satu lokasi kecil ini, tapi mereka tidak punya apa-apa. Ariane merentangkan tangannya ke atas kepala. Bagi Ariane ini sangat mengerikan. Bisa saja para kardinal pergi ke kota yang berbeda, bahkan mungkin ibu kota, mengingat ada banyak manusia di sana. Ars juga memikirkan hal yang sama seperti Ariane, karena populasi manusia yang besar akan membuat para kardinal lebih mudah untuk bersembunyi. Akhirnya, Chiyome lah yang menyampaikan masalah Ars dan Ariane saat ini. Chiyome bilang jika ingatannya benar, Vitor Farley adalah ibu kota kerajaan Revlon Agung. Dengan asumsi para kardinal melewatkan kota, maka Chiyome pikir itu adalah tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk pergi. Namun, menurut pemilik kios yang mereka ajak bicara, mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah seorang pedagang atau tentara bayaran untuk meninggalkan kota. Ars kemudian menyarankan untuk menggunakan sia teleportasinya saja untuk keluar dari kota, tapi Chiyome menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, karena hal itu sama sekali hanya akan menghambat operasi mereka. Di saat sejumlah penjaga yang berpatroli di batas luar yang disebabkan oleh konflik yang terjadi saat ini antara mereka dengan negara tetangga. Dengan begitu, Ars bilang akan lebih baik bagi mereka untuk memiliki identitas yang mereka perlukan untuk perjalanan ke seluruh kekaisaran. Jika itu pilihan antara mereka jadi pedagang atau tentara bayaran. Namun Ars pikir mungkin akan jauh lebih mudah mereka sebagai tentara bayaran. Akan tetapi, Ariane khawatir akan bisa mendapatkan lisensi tentara bayaran sebagai non-manusia. Singkatnya, Ariane, Ars, dan Chiyome pergi ke kuil pendaftaran setelah mengetahuinya lokasinya dari salah satu tentara bayaran di kota. Ketika sudah sampai di kuil pendaftaran, mereka pun masuk ke dalam dan langsung pergi ke meja staf pendaftaran. Kedatangan mereka menjadi perhatian bagi tentara bayaran lainnya yang ada di dalam. Meskipun Ars tidak mempedulikan tetapan mereka dengan terus berjalan ke meja staf dan langsung mendaftarkan diri sebagai tentara bayaran. Setelah menerima beberapa penjelasan tentang persyaratan dari staf dan beberapa pertanyaan, Ars, Ariane, dan Chiyome akhirnya mendapatkan kartu lisensi tentara bayaran yang akan dikenal sebagai kelompok Turbulent Ponta Patrol. Dengan begitu, penyidikan pertama mereka hari ini
berakhir. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.